Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Noktah Suara. Persepsi, definisi, yuk kita diskusi. Yuk kita diskusi. Oke, jadi sebelumnya kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam. Nah, kali ini kita mau bahas apa sih, Kak? Kali ini kita bahas tentang pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Kenapa penting membahas pengetahuan? Karena segala sesuatu dari tidak tahu bisa menjadi tahu. Oke. Kalau sudah tahu, ya dikasih tempe. Selamat tinggal kebodohan. Oke. Jadi kalau kita mau bahas pengetahuan nih, Kak, kita harus apa dulu sih sebenarnya yang kita harus tahu nih? Ya, jadi gini, sebelum kita masuk ya, kita jelasin dulu ke netizen, kenalin dulu bahwa konsep kita ini bukan mengguru ya, bukan mengajari, tapi kita mendiskusikan sebebas-bebas pendapat, mengaktifkan pemikiran, mengaktifkan berpikir kritis, ya. Berarti tujuan kita adalah menemukan kesepakatan ya, mungkin begitu. Iya, Kak. Jadi dari mana kita mulai? Kalau aku sih gimana kalau kita mulai dari definisi dulu nih, Kak, karena biasanya kalau kita lanjut berdiskusi, kita akan berdiskusi panjang lebar kalau kita tidak tahu apa sih sebenarnya itu definisinya. Jadi kalau tidak membatasi ya definisi, tentu akan tidak ada kesepakatan. Semua orang akan mendefinisikan sesuai pendapatnya masing-masing. Dan itu sudah tidak jadi definisi ya? Bukan definisi. Definisi mungkin ya, tapi berdasarkan pribadi-pribadi masing-masing. Pertanyaannya, bisakah kemudian kita melahirkan definisi yang kita sepakati bersama ya tentang pengetahuan itu sendiri? Tapi ya nanti terserah netizen, dia akan berpendapat seperti apa. Apakah nanti suatu saat kita akan sepakat atau tidak? Itu biarkan waktu yang menjawabnya. Oke, kita masuk pembahasan pertama. Apa itu definisi pengetahuan? Dan pengetahuan dari berbagai perspektif. Sebenarnya kan, Kak, pengetahuan ada banyak perspektif nih. Iya, ada banyak kita mau bahas semua dari segala aspek perspektif ini, atau kita bisa pilih dari epistemologi kah, psikologi kah, sosial budaya kah, agama kah, sains kah? Bagaimana menurut Kakak? Boleh, kita bagaimana kalau kita mulai dulu dari pendapat kita gimana? Oke. Pendapat kamu apa? Pendapat saya apa? Pendapat netizen kira-kira apa ya? Menurut kalian, apa sih itu pengetahuan? Nah, jadi kalau berdasarkan KBBI itu, pengetahuan ini ternyata kalau asal usul katanya dari kata tahu yang kemudian mendapat imbuhan pe dan an, di mana tahu itu berarti mengerti, sadar, atau mengenal sesuatu. Sedangkan imbuhan P dan An membentuk kata benda yang merujuk pada hasil dari kata ini. Jadi kita infokan sedikit teman-teman ya, karena diskusi ini sifatnya ya kita sama-sama belajar maksudnya, dan di sini kita juga memakai bantuan aplikasi artificial intelligence ya, dan berbagai sumber supaya menambah perspektif kita, menambah sudut pandang teman-teman. Jadi pengetahuan ya berasal dari kata tahu ya, kata dasarnya tahu. Nah, menurut kamu tahu itu kira-kira banyak perspektif? Bisa banyak perspektif? Menurutku bisa banyak sih, Kak, karena ada nih. Kadang kalau aku sendiri kayak kita nyebutnya saya tahu ini, tapi saya sendiri kadang sebenarnya cuma pura-pura tahu. Atau sok tahu ya. Seperti itu, Kak. Jadi, atau memang tidak tahu. Ya, jadi mungkin memang bagusnya kita kelompokkan ya jenis-jenis tahu itu sih. Ada yang sebenar-benarnya tahu, ada
baru mau tahu, sok tahu, apalagi tahu tempe ya. Enggak. Kalau itu beda. Ya, jadi bagaimana mendefinisikan pengetahuan ini? Misalkan, nah ini kacamata. Iya. Ini kacamata sebagai pengetahuan, ya. Apakah sama deh pengetahuan tiap orang tentang kacamata? Bahwa dia sekedar alat untuk Melihat, membaca dengan jelas, atau dia adalah alat pelindung debu, Ya, atau bisa. sekedar gaya-gaya. Ibaratkan gini mungkin ya, kita ini sama-sama dari nol ya, Ya, sama-sama kita belajar sama-sama belajar. untuk menemukan kebenaran, gitu kira-kira. Jadi kita dari perspektif epistemologi nih Kak, Menurut atau saya bahasa. sih epistemologi aja dulu deh. Iya, sebenarnya kalau pengetahuan berdasarkan perspektif bahasa itu apa sih? Ya, kalau pengetahuan perspektif bahasa apa coba? Nah, jadi memang perlu ya, penting teman-teman memulai segala hal dengan definisi atau menjelaskan maksud dari setiap kata itu, makna dari setiap kata. Kemudian Harus jelas dulu ya, Kak. harus jelas. Kalau dari sisi lain pengertian ya, kita bisa pengertian mungkin ya. Iya. Definisi pengertian Definisi itu itu pengertian. mirip-mirip. Misalkan pengertian tadi kacamata apa? Menurut kakak Ami, pengertian kacamata apa? Pengertian saya apa? Kemudian kita mengambil Dari berbagai sudut pandang. kemudian kita mendefinisikan. Jadi kuncinya sih pengertian. Pengertian Saling ya, pengertian Kak. aja sih. Oke. Nah, Terus ada juga nih dari linguistik. Ternyata pengetahuan itu merujuk pada hasil dari proses mengetahui, dia kumpulan informasi atau fakta, kesadaran atau pengertian. Nah, seperti yang kita tadi bahas bahwa ternyata pengetahuan itu bisa jadi kesadaran Iya. atau pengertian. oke, terus Keadaan di mana seseorang menyadari atau memahami sesuatu. Ada juga berdasarkan sinonim dan antonim. Sinonim berarti ilmu, wawasan, pemahaman, kesadaran, kepandaian. Sedangkan antonimnya adalah kebodohan, ketidaktahuan, dan ketidaksadaran. Nah Kak, kalau kan kita ini apa sih yang sebenarnya kita harus sepakati dulu nih, pengetahuan itu pengetahuan itu apa? Kita di definisi nih sebelum kita lanjut. kalau ini sih, kalau saya ya pemirsa, teman-teman netizen, mendefinisikan itu tidak cukup ya. Podcast ini tidak cukup waktu. Nanti Akan sangat panjang ya, nanti Kak. silakan teman-teman juga bantu kami ya, atau Untuk pikirkan juga mendefinisikan pengetahuan itu apa sih? Apakah pengetahuan itu adalah dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, atau dia adalah kondisi sok tahu sebenarnya yang dia tidak ketahui sendiri, dan pura-pura tahu karena ingin merasa tahu. Wah, Jadi parah ya, Kak. kembali ke konteks melihat konteksnya ini, ketika misalkan kita ingin dengan hati yang ikhlas, kosong, menerima sebuah definisi pengetahuan, ataukah memaksakan ego. Jadi tergantung niatnya pemirsa. Oh, ternyata tergantung niat juga ya, Kak? Ya, niat dan tujuan setiap orang itu tidak bisa dipisahkan menurut saya. Dan karena tujuan kita di sini untuk mendiskusikan apa sih sebenarnya pengetahuan itu, Kak. Jadi kita kembali lagi nih, sebenarnya pengetahuan itu apa? Ternyata banyak perspektif ternyata, teman-teman. Jadi pengetahuan baru kita mencoba mendiskusikan, membincangkan satu kata saja pengetahuan. Ternyata di sana ada banyak makna berdasarkan kita gali lagi ya. Oke. Nah itu kalau dari segi bahasa nih Kak. Ternyata ada juga dari perspektif epistemologi, psikologi, sosiologi, agama, filsafat, sains, ada banyak ternyata. Nah
kalau kita mau bahas semuanya bakal butuh waktu yang Tidak, lama sih. sampai pagi pemirsa. Bakal Kalau mau sampai di pagi. ini bisa kalau kuliah Satu SKS. satu SKS ya, atau Kayaknya 1 sih. tahun. Lama banget ya. Sebenarnya ini bisa juga sih masukan ya buat sistem pendidikan kita mungkin Oh ya. iya, boleh tuh. Bahwa untuk melatih nalar kritis, berpikir, Kita harus eh, belajar mencari tahu mungkin ya, Kak. mencari tahu, dan tentu dimulai dari definisi. Kita harus belajar definisi, nah, dan itu yang sekarang kita kembali bahas ya, Kak. Iya. Dari epistemologi nih, Oke teman-teman, kita mau jadi tahu apa sih pengetahuan secara kita di sini epistemologi. bukan ahli ya, bukan ahli, kita sama-sama belajar, bukan expert, tapi sama-sama mencari tahu atas keterbatasan pengetahuan atau ketidaktahuan kita. Karena pernah nggak ingat ada sebuah kata-kata dari Siapa nih, Kak? siapa ya? Jadi bunyinya gini. Puncak pengetahuan adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Wah, itu dalam sekali tuh. Iya sih, Kak, karena Perlu didalami kalau aku lagi. sendiri aku butuh Butuh waktu. iya, butuh waktu jelas. Oke nih Kak, kita ke epistemologi. Ternyata secara Oke. epistemologi itu Ya, pengetahuan itu gini. mempelajari asal usul, sifat, Tunggu dan dulu. batasan pengetahuan. Kita dari sudut pandang filsafat mungkin dulu. Karena kalau nggak salah epistemologi itu teman-teman cabang dari filsafat. Nah, kalau filsafat kan begini, berasal dari kata philo dan sophia. Artinya cinta, kebijaksanaan. Bagaimana kemudian sudut pandang filsafat melihat itu? Dari sisi asal katanya. Pengetahuan, cinta, jadi filsafat itu cinta kebijaksanaan. Jadi mungkin harus bijaksana dengan penuh cinta yang melihat pengetahuan itu. Begitu kira-kira. Iya Atau sekedar proses logika, akal. Cinta kebijaksanaan. Kalau aku lebih ke cinta kebijaksanaan sih, Ya. tapi bukan berarti menyampingkan akal. Iya, saya kira memang pikiran dan perasaan nggak bisa dipisahkan. Iya Kak, tentu. Karena itu ada dalam diri Ada kita. dalam diri semua manusia. Nggak mungkin kita misahin itu. Nggak mungkin. Jadi menurut saya teman-teman, aktivitas berpikir tidak bisa dipisahkan dari perasaan. Gitu. Karena bisa jadi pada saat proses akalnya bekerja, pasti perasaannya ikut. Apakah dia dalam keadaan benci, dendam, sombong, itu Makanya mempengaruhi kualitas berpikir. Kira-kira begitu. Bagaimana? Tidak. Kalau kalian boleh ngomong di kolom komentar. Ya, nah, kalau di perspektif psikologi nih Kak, ternyata di sini pengetahuan itu tentang sebagai hasil dari proses mental seperti persepsi, memori, dan penalaran. Sedangkan psikologi perkembangan dimulai dari pertumbuhan individu, dimulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Sedangkan sosiologi itu kayak ini nih, dibentuk oleh struktur sosial, budaya, dan kekuasaan. Iya Kak, kita di psikologi nih. Kalau di psikologi, pengetahuan dilihat dari hasil proses mental seperti persepsi, memori, dan penalaran. Jadi di sini teman-teman ya, proses psikologi sih berdasarkan kondisi jiwa ya, hati seseorang, bagaimana kondisi perasaannya ketika mendefinisikan pengetahuan, mengartikan pengetahuan. Nah, bagaimana kemudian itu? Mendefinisikan pengetahuan. Apakah perasaan atau kondisi psikologi bisa mengartikan pengetahuan? Bisa.
Bisa ya? Bisa. Iya itu tadi nggak bisa dipisahin Nggak ya bisa dipisahin. dari perasaan Dari setiap perasaan, orang. pikiran, Mm-mm. itu nggak bisa dipisahin dengan pengetahuan ternyata. Karena itu kalau berdasarkan perspektif psikologi ya Kak. Iya. Pengetahuan berdasarkan perspektif sosiologi. Pengetahuan ini dibangun dari struktur sosial, budaya, atau kekuasaan di tengah masyarakat. Memang sih kalau kita lihat ya teman-teman, bagaimana menurut kalian sosiologis ini tentu bicara tentang struktur masyarakat ya, kondisi-kondisi masyarakat. Nah pertanyaannya di sini, masyarakat yang bagaimana yang kita mau bahas? Misal apakah konteksnya adalah suku, konteksnya adalah bangsa, atau konteksnya semacam struktur yang lebih kecil ya, dalam masyarakat, misalkan keluarga. Nah, itu kan sosiologis juga. Iya Kak. Jadi kemudian interaksi antara keluarga atau dan keluarga lain itu kan membentuk lingkungan yang membentuk lebih besar lingkungan lagi. lebih Itu besar juga lagi. konstruksi sosial Kak. Konstruksi Mungkin sosial. maksudnya kayak budaya ya Kak. Ya budaya. Itu bisa dari Budaya bisa sih pengetahuan. ya, kalau budaya sih ya harus hati-hati juga ya mendefinisikan teman-teman, karena itu tadi poin kita di sini di channel ini ya, kita selalu kembali ke definisi dan persepsi ya, apapun itu, karena itu penting. Dan kadang kekeliruan terjadi karena kita kesalahpahaman persepsi dan definisi. Oke, Kak. Jadi itu kita kembali tadi ya. Misalkan sosiologis, contoh budaya. suku Jawa ya dengan suku Bugis. Nah, kita harus sepakat dulu sih, kembali lagi tadi. Yang kita mau bahas yang mana? Konteksnya apa? Apakah suku Jawanya atau budaya dalam suku Bugisnya? Kalau misalnya kayak di Ramadhani Kak, Kakak pernah dengar nggak sih budaya-budaya yang terjadi? Wah, kalau itu sepakat dulu lagi pengertian budaya apa, hati-hati loh. Iya, budaya. Berarti kita harus tahu dulu nih, kalau budaya menurut KBBI itu apa sih? Kenapa kita menurut KBBI? Karena saya percaya bahwa ini menurut umum ya Kak. Iya, kita pakai standar KBBI. Nanti kalau misalkan teman-teman punya standar sendiri, nah mari kita diskusikan. Budaya berarti pikiran, adat istiadat, segala sesuatu yang berkaitan dengan akal dan budi manusia, seperti kesenian, adat istiadat. Tapi di sini mungkin kita nggak akan terlalu lebar dulu ya tentang budaya. Kita cuma mengambil contoh ya Kak. Ini contoh-contoh bahwa tadi pengetahuan di perspektif sosiologi itu misalnya budaya, dan seperti itu kan Kak. Jadi begini, pengetahuan itu teman-teman ya lahir dari masyarakat. Ada pengetahuan kolektif yang disepakati, nilai-nilai yang kadang lahir dari masyarakat. Misalkan hukum adat, itu biasanya lahir dari kesepakatan yang terjadi di masyarakat itu ya. Termasuk kan sistem hukum kita itu adalah produk pengetahuan. Yang lahir dari kesepakatan sosiologis. Cuma skalanya adalah negara lebih luas, lebih besar ya Kak. Ya, jadi kita simpulkan mungkin ya bahwa jadi pengetahuan yang lahir dari masyarakat itu tergantung ya konteksnya apa. Oke, kita next. Itu dia. Dan kalau menurut teman-teman boleh banget kalian pengetahuan dari sumber pengetahuan tuh dari mana aja, boleh banget di kolom komentar. Nah, next nih Kak, kalau pengetahuan dari perspektif agama. Wah, ini luas juga nih. Kita nggak akan bedah ya teman-teman terlalu dalam. Karena agama ada banyak ya Kak. Agama sih kalau saya cuma satu. Yang banyak itu tafsir agama. Iya. Ya ini persepsi saya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa mengatakan agama Islam, Kristen. Tapi persepsi saya cuma satu, agama monoteis ya. Tidak mungkin Tuhan menurunkan banyak agama yang hanya melahirkan perdebatan. Keyakinan saya adalah Tuhan hanya menurunkan satu agama untuk seluruh manusia.
Tapi kita tidak akan membahas bahas lebih itu jauh. karena ada Iya. akan sangat lama sih kalau menurut Kak. Iya, sampai pagi Ya, teman-teman. kita cuma mengangkat nih dari perspektif agama dari. Nah, ini kalau di sini tuh Kak, pengetahuan dianggap sebagai anugerah atau wahyu dari Tuhan. Dalam banyak agama, pengetahuan spiritual diyakini sebagai kebenaran tertinggi. Misalnya dalam Kristen, pengetahuan sering dikaitkan dengan kebijaksanaan ilahi, sedangkan dalam Islam, pengetahuan dihargai dan dianggap sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata seperti itu dari pandangan atau perspektif agama ya Kak. Wahyu. Iya, dia Agama ya. anugerah atau wahyu dari Tuhan. Betul Kalau di sekali. perspektif agama. Jadi di perspektif agama pengetahuan itu ibaratkan istilahnya Tuhan ya yang menjadi guru langsung terhadap manusia. Sebagaimana di kitab suci Al-Quran teman-teman ya, referensi saya lupa ayatnya di surah Al-Baqarah bahwa ketika manusia diciptakan dan setelah ditiupkan ruh, Kalau kita mau angkat semua perspektif akan sangat lama nih Kak. pasti Gimana? kita Iya, batasi bakal waktunya. bisa saja mungkin di lain karena- waktu kali ya Kak. Ya, sebenarnya tujuan kita cuma satu teman-teman, bahwa pengetahuan itu bukan sesuatu yang hegemoni atau mendominasi. Mendominasi. Jadi dia adalah ruang interaksi yang terus tumbuh ya, yang hidup. Yang hidup. Tidak selamanya yang tua selalu benar, yang senior selalu Iya. benar, yang atasan selalu benar, atau penguasa selalu benar. Atau sebaliknya juga tidak selamanya yang bawahan benar, Iya. rakyatnya yang juga benar. nggak Atau seperti itu. nggak seperti itu. Jadi kita Tapi- ingin menyampaikan ya bahwa Bahwa pengetahuan itu adalah itu- proses kesetaraan yang Yang senantiasa dibangun selalu berinteraksi. Nah Kak, Itu sih poinnya teman-teman. iya. Kalau Kak, menurut kalian bagaimana? Nah, Menurut kalian bagaimana? kalau gitu kita gimana kalau kita nggak lengkap rasanya sih Kak kalau kita udah bahas definisi nih. Ya, Kita masuk kemana? ambil ke ini nih Kak, sumber pokok dari. Sumber pengetahuan. Iya, Oke ternyata teman-teman. di sini tuh ada banyak sih Kak, ada sumber pokok dan juga sumber turunan. Iya. Dan kalau sumber pokok itu dari pikiran atau akal, Iya. pengalaman indrawi, wahyu, intuisi, otoritas dan itu dia Kak. Oke Nah kalau teman-teman. di sumber pokok nih, pikiran atau akal, kita mungkin mau tahu dulu sih Kak, sumber pengetahuan itu berdasarkan pikiran atau akal gimana sih Kak? Kalau saya sederhana sih, ya meskipun tidak sesederhana juga itu ya, kompleks karena pengetahuan aja ini dari tadi kita pikirkan, nah itulah proses berpikir. Jadi pikiran itu atau akal itu ada di setiap manusia, mau dia suku apa, bangsa apa, jenis rasnya apa. Selama dia manusia ya, Selama dia manusia pasti ada pikirannya, ada pikirannya. akalnya. Ternyata pikiran itu Nah, ciri-ciri proses berpikir logis, ya salah satu. kemudian penalaran dan deduksi. Kalau deduksi itu apa sih Kak? Di sini Kalau saya sih pikiran begini, pikiran itu adalah gerak ya, gerak akal. Kalau orang Barat biasanya mengistilahkan otak. Ya, tapi kalau kita itu sesuatu yang ada dalam diri kita masing-masing teman-teman. Jadi dia senantiasa hidup. karena aktif. ada perpindahan dari Dia berupa menganalisis mungkin, menganalisis, ada kaitannya dengan menganalisis, berusaha untuk menjelaskan, menjawab mengetahui sesuatu dari tadi. ketidaktahuan itu. Jadi ya pikir-pikir saja dulu. Mari berpikir, mari berdiskusi. Berpikir dan berdiskusi. Nah, di sini juga ada intuisi. Intuisi itu muncul secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran yang sadar. Ini juga sering dianggap sebagai bersifat subjektif. Ya, betul. Intuisi itu subjektif ya. Kita harus tahu dulu kali ya Kak, intuisi itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Bah, kembali lagi ke definisi tadi kan, definisi pasti intuisi. panjang lagi. Nah, nanti teman-teman netizen yang cari sendiri deh. lah. Di Boleh Google. tag kami atau kembali
menjelaskannya. Nah, ini juga ada otoritas. Pengetahuan diperoleh dari sumber yang dianggap memiliki kredibilitas seperti ahli, guru, pemimpin, atau teks suci. Oke. Ini mungkin kalau kayak kita belajar sama guru kali ya, kalau otoritas itu. Karena ini diperoleh dari sumber yang dianggap kredibilitas seperti ahli, guru, pemimpin. Ya. Nah, guru. Ya, kembali lagi definisi teman-teman, otoritas itu apa? Otoritas itu ya biasanya orang yang paling dipercaya ya. Orang yang paling dipercaya sebagai sumber kebenaran, biasanya dalam agama itu disebut nabi ya. Kemudian di institusi pendidikan biasanya disebut guru besar, profesor, dan seterusnya. Meskipun dalam konteks lain tapi kadang juga sih ya Kak, sebenarnya kalau kita mau mengetahui sesuatu hanya karena kita melihat dia sebagai dosen, tapi kita nggak melihat validitasnya atau keabsahan si ahli ini, di dosen ini misalnya, guru ini misalnya, apakah dia benar-benar dosen? Karena banyak kan yang terjadi, ternyata misalnya si A ini nih ternyata nggak dapat otoritas dosen itu dengan berdasarkan apa yang dia apa sih Kak, kayak ini nih, misal dia nggak beneran sekolah, misalnya nggak beneran kuliah di tempat itu, dia hanya sekedar dapat ijazahnya. Ya, saya kira kembali lagi kita uji dengan pengetahuannya, logis tidak, benar tidak cara berpikirnya. Saya kira itu instrumen yang paling awal ya, paling sederhana untuk menilai sebuah pernyataan atau argumen. Kecuali misalkan cara penilaian kita subjektif ya, atau biasa orang mengatakan di ilmu filsafat falasi, mereka melihat komponis karakter seseorang. Jadi konteksnya beda antara pengetahuan dengan karakter si dosen tadi. Ternyata pengetahuan dan karakter orang ini harus kita bedakan ya Kak. Iya. Ternyata itu dia Kak, sumber-sumber ada wahyu, intuisi, otoritas, dan pengalaman indrawi. Nah ini kalau pengalaman indrawi nih Kak. Saya kira kalau pengalaman indrawi sih paling ini ya, sering paling gampang ya menurut saya. Karena contohnya nih Kak. Iya, indrawi itu kan begini, aktivitas mata lu melihat. Sama tidak pengetahuan orang yang bisa melihat dengan tidak? Enggak sih Kak. Berarti indra ini mata, telinga, hidung, mulut, atau lidah ya. Dan perasa. Itu adalah salah satu alat ya, alat pengetahuan. Alat sumber pengetahuan teman-teman. Oke. Nah itu dia. Selanjutnya nih Kak, kok menurutku yang menarik adalah bagian yang ini. Apakah hati dan nafas bisa dianggap sebagai salah satu sumber pengetahuan? Wah, kalau saya sih teman-teman bagaimana? Menurut kalian gimana? Ini biasanya yang kita dengar sebagai sumber pengetahuan di ilmu filsafat itu ya itu tadi. Indrawi, wahyu, akal, intuisi, terutama akal ya. Itu sangat sering. Kita mencoba mengangkat apakah hati dan nafas merupakan salah satu sumber pengetahuan. Kenapa sih Kak? Oke, jawab di gimana menurut kalian? Komentar. Boleh banget. Apakah hati dan nafas ini bisa dianggap sumber pengetahuan? Saya mau tanya kamu ya, contoh. Oke. Sombong itu sumbernya dari hati kan? Iya Kak, tentu. Itu pengetahuan atau bukan? Pengetahuan dong. Berarti bisa dia sumber pengetahuan. Nah pertanyaannya hari ini, sejauh mana kita mengetahui sumber pengetahuan yang ada di hati? Misalkan dari sifat-sifat buruk tadi ya, sombong, iri, buruk sangka, iri, dengki, dan segala sesuatu, marah-marah, marah-marah, emosi ya, egois, ego ya. Iya, ego. Dekat sama ego ternyata ya Kak. Dekat sekali. Oke, silakan. Hati. Gimana menurut kalian? Tapi kalau tunggu dulu, hati yang baik bagaimana? Hati yang baik biasanya bagaimana?
Yang Nilai- belas asih, yang penuh Kasih kasih sayang, cinta, cinta, apa ya lagi ya? kebijaksanaan, Kebijaksanaan seperti pengertian filsafat filsafat, itu cinta, sendiri. kebijaksanaan. Bagian dari hati ternyata. Nafas nih Kak, kalau nafas, Nafas. kenapa itu bisa disebut sebagai sumber Oke, pengetahuan? kita tanya netizen dulu. Menurut kalian gimana? Menurut Nafas kalian, itu bisa nggak sih dianggap sebagai sumber sumber pengetahuan. pengetahuan? Kalau itu bisa, kenapa gitu Iya. Kak? Kenapa? Kalau Kok- tidak, kenapa juga? Kenapa juga? Ini Harus lagi. ada buktinya kan Kak? Berarti Iya, sederhananya begini sih. Kalau kamu tidak bernafas, bagaimana? mati dong Kak. Mati dong. Aku nggak bakal. Itu sumber Udah pengetahuan. nggak ada. Aku nggak bakal tahu apa-apa lagi karena sudah mati, sudah nggak punya nafas. Iya. Jadi, itu sumber pengetahuan atau tidak? Sumber pengetahuan sih Kak. Oke, silakan Karena harus teman-teman. bernafas dulu. Tanpa nafas, bagaimana kita mau berpikir, teman-teman? Gimana kita mau merasa? Segala indrawi kita nggak bakal bekerja. Oke, jadi jangan lupa hati dan nafas juga ya bisa menjadi Sumber pengetahuan. sumber pengetahuan. Tapi kita tergantung. nggak memponis ya. Kita mencoba berpendapat saja, ya tidak mengklaim sebagai Bahwa itu benar mutlak. Secara mutlak. Karena mungkin kita percaya dan bukan mungkin ya yakin bahwa Aku yakin sih Kak. Kalau aku yakin kalau nafas itu sumber pengetahuan. terus Karena sumber pengetahuan mutlak bagaimana? mutlak. Hmm. Sumber pengetahuan mutlak tuh Misalkan kayak gini, gimana Kak? yang ciptain lu siapa? Tuhan dong Kak. Itu biasanya kita melupakan itu ya. Aduh, kalau itu sering banget sih Kak. Kita suka banget sih lupa kalau ternyata Ada sumber segala hal mutlak. yang kita lakukan di bumi ya karena Ada yang sesuatu yang lebih sangat besar. maha, ya. Ada sesuatu yang maha segala-galanya tak terbatas. Itulah dianggap sebagai sumber mutlak kebenaran. Kita Dan manusia hanya mencoba mengekspresikan, mendefinisikan melalui diskusi-diskusi. Diskusi itu. Ya, Ternyata semoga sumber mutlak itu Tuhan ya Kak. Tuhan. Bagaimana teman-teman? Menurut kalian gimana? Sumber mutlak. Sumber mutlak, sumber dari segala sumber ternyata adalah Tuhan. Tuhan. Atau kalian menganggap guru Guru atau siapapun atau itu. alam sebagai Alam. sumber mutlak? Atau dewa atau patung atau bisa aja apa aja. Mari kita gunakan. Mari kita gunakan aktivitas akal. Akal jangan dibiarkan membeku, jangan dibiarkan menerima hal begitu-begitu saja. Teman-teman, netizen, bagaimana menurut kalian tentang pengetahuan dari tadi ya? Kita bahas satu kata saja nih. Waktu yang lama ternyata. Butuh waktu, pengembangannya banyak, hubungan-hubungannya banyak, relasinya banyak. Tidak segampang mendefinisikan sesuatu ya. Ternyata mendefinisikan pengetahuan itu butuh waktu, proses. Sampai kita betul-betul sepakat ya, menemukan metode, konsep yang betul-betul jelas. Oke, bagaimana? Jadi Mau disimpulkan dulu? Dari awal ya. dari awal sampai akhir diskusi kita ternyata sumber mutlak adalah Masih ada yang menurut kamu pengetahuan itu apa? Ini kan tadi kita sudah bahas. Sebelum selesai ya netizen, pendapat Kakak Fahmi tentang pengetahuan. itu sendiri. Kalau menurutku pengetahuan itu segala sesuatu yang kita pahami dengan kesadaran dan kesadaran. Jadi menurut Kakak Fahmi, segala sesuatu hal yang kita pahami dengan kesadaran. Menurut teman-teman apa? Oke, kalau menurut saya pengetahuan itu sesuatu ya, segala sesuatu yang melibatkan aktivitas manusia, entah itu pikiran, indranya, perasaannya, dan seluruh aspek yang mempengaruhi manusia itu sendiri. Oke? Jadi see you di Nokta Suara, persepsi, definisi. Yuk kita diskusi. Salam.